Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kepatuhan pajak dengan menindak tegas 26 pelaku usaha, termasuk hotel dan rumah makan, yang terbukti belum memenuhi kewajiban perpajakan sesuai peraturan daerah, Perda, Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Langkah ini merupakan kelanjutan dari surat teguran kedua yang dilayangkan Badan Pendapatan Daerah, Bapenda, Lampung Barat pada 20 Januari 2025. Meskipun telah diberikan waktu untuk menindaklanjuti, sejumlah pelaku usaha belum juga mengoperasikan tapping box, alat pencatat transaksi, yang menjadi dasar penghitungan pajak daerah secara optimal. Sebagai bentuk peringatan tegas, tim gabungan yang terdiri dari Bapenda, Inspektorat, Satpol PP, dan DPMPTSP memasang spanduk bertuliskan peringatan wajib pajak ini dalam pengawasan di depan lokasi usaha yang tidak patuh, pada Selasa, 20 Mei 2025. Penindakan ini menyasar sektor usaha yang berpotensi besar dalam penyumbangan pajak, mulai dari makanan dan minuman, perhotelan. Ironisnya, pelanggaran terbanyak ditemukan di Kecamatan Balik Bukit, wilayah pusat ekonomi dan pemerintahan Kabupaten Lampung Barat. Pemerintah memberikan tenggat waktu selama 21 hari sejak pemasangan spanduk peringatan untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan. Jika tetap tidak dipatuhi, Pemkab Lampung Barat tak segan mencabut izin operasional dan bahkan menempuh jalur hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Menanggapi hal itu, Pemkab Lampung Barat kembali menegaskan bahwa pajak daerah merupakan kontribusi masyarakat dalam pembangunan. Melalui penegakan aturan yang adil dan konsisten, diharapkan kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban pajak akan meningkat, demi mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Lampung Barat. Kalau kita kan sekarang ini udah punya organisasi PPKBB itu kan, nah itu kemarin udah kesepakatan kita itu pokoknya intinya penolakan untuk ini bayar pajak, bukan kita itu mau membangkang, tidak gitu loh. Intinya kita ini minta pemerataan. Kalau emang ini semua dibagi, ya kita nggak masalah. Kan ini pilih kasih, masih ada yang dibagi, masih ada yang enggak, kan gitu loh. Nah, maksudnya dibagi apa itu? Dibagi apa itu ya? Alat box apa itu? Tapping box. Tapping box itu. Mayoritas itu di sini ini kan yang makan itu bukan orang-orang yang berpengalaman. Masih banyak orang-orang dari kebun. Nah, kalau orang-orang yang berpengalaman nggak masalah, tapi orang-orang dari kebun banyak makan di sini aja masih banyak yang nawar. Apalagi kalau jalanin itu gitu loh. Banyak beratan itu di situ. Itu banyak yang di sini itu makan itu masih nawar, beli ayam satu aja masih nawar banyak. Jadi dengan adanya pajak ini Bapak ngerasa keberatan? Ya berat lah. Gimana kita ini kalau sekarang kita jual kopi aja ibaratnya 5.000. Ditambah lagi 5.500 perak. Kan gitu. Sedangkan 10%. Nah, kalau kita ibaratnya makan ayam bakar sini 25. Nah, itu pun masih banyak yang nawar. Apalagi orang-orang yang di dalam-dalam itu. Nah, itu ditambah lagi 2.500. Ya pasti bergejolak. Tolonglah sama pemerintah ini disosialisasikan dulu ke masyarakat. Intinya itu ya. Kita menindaklanjuti dari upaya kita meningkatkan PAD di Lampung Barat. Salah satu sumber dari PAD itu yang bisa kita harapkan itu dari PBJT makan minum, kemudian PBJT penginapan. Kalau dulu pajak hotel restoran ya. Nah ini upaya kita tahun lalu 2024 kita sudah pasang tapping box. Ya, tapping box ini memastikan berapa transaksi dan berapa kewajibannya terhadap pemerintah daerah. Nah dari sekian banyak 50 lebih yang kita pasang itu ada 30 atau 40% itu yang kurang optimal. Bahkan informasi dan data yang ada pada kami itu ada yang ya tidak dipakai sama sekali. Ya. Nah ini sesuai dengan regulasi yang ada bahwa ya kita ikut tahapannya, ada teguran 1, teguran 2, dan hari ini kita sampaikan teguran ketiga, artinya peringatan terakhir itu ya, sambil kita tim ini ya, dilakukan tim Bapenda sendiri, kemudian Pol PP, kemudian bagian hukum, kemudian ada PTSP, itu tim yang turun. Nah untuk menyampaikan teguran terakhir, teguran ketiga, sambil kita pasang ada banner peringatan lah gitu ya, sambil kita sampaikan bahwa ini hendaknya ditindaklanjuti, diselesaikan lah rasanya ya pajaknya, karena ini kewajiban. Jadi
Kalau sampai waktunya tidak ditindaklanjuti, tidak diselesaikan, ya kita ikuti tahapan yang ada dalam regulasi kita. Ya. Tapi harapan saya, himbauan saya dengan para pelaku usaha supaya ini ditaati lah. Kan kewajiban itu kan ada dua, kalau menurut saya dua macam. Kewajiban terhadap Tuhan sang pencipta, kewajiban terhadap pemerintah. Pada Tuhan keluarin zakatnya, gitu kan. Kalau pada pemerintah ya bayar pajaknya. Nah, memang ada alasan-alasan dari teman-teman pelaku usaha ini kalau di pungut pajak gitu, nanti omsetnya berkurang karena pelanggannya pindah gitu. Saya pikir kalau itu yang dikemukakan kurang pas. Kenapa? Karena pelanggan itu datang itu yang penting pelayanan, saya pikir. Kalau pelayanannya bagus, kemudian rasanya, kalau rumah makan dia pas di lidah, ya datang lagi lah. Dan perlu dipahami bahwa pajak ini sesungguhnya tidak dikenakan kepada pengusahanya, tapi dikenakan pada pelanggan, pada konsumen, ya, pada konsumen. Nah, jadi harapan saya bisa taatilah, karena ini kewajiban. Jadi punya hak dan kewajiban. Hak mereka untuk mencari kehidupan yang layak, ya, berusaha. Tapi kewajibannya ada juga, yaitu pajak kepada pemerintah daerah. Jika teguran ketiga ini tidak diindahkan oleh para pengusaha, maka langkah tegas apa? Mungkin bisa dijelaskan lebih spesifik lagi. Ya, karena ini kalau di dalam regulasi yang ada kan itu ada pidananya. Ya, kita ikuti jalur hukum pidananya. Seperti itu. Tapi itu harapan terakhir. Kenapa? Karena ya tujuan adanya pemerintah ini kan untuk mensejahterakan masyarakat. Nah, tapi itu tadi jangan lupa kewajiban masyarakat itu semua akan kita sejahterakan, baik yang ekonominya menengah ke atas atau terutama yang ekonominya di bawah garis itu ya. Nah, subsidi silang lah dari pajak ini dapat dari pengusaha yang menengah ke atas, kita pergunakan untuk kesejahteraan masyarakat yang lain. Pokoknya gini, kita lakukan sesuai dengan aturan yang ada, regulasi yang ada. Tahapan-tahapan juga kita lakukan itu. Tapi mohon maaf betul, bukan berarti pemerintah daerah ini senang melihat rakyatnya menderita. Enggak. Tapi ini aturan-aturan itu kan sudah pasti sudah dikaji melalui kajian bahwa ini sudah mampu dan harus membayar. Nah, perlu disadari bahwa oleh pengusaha mungkin ada 1, 2 atau beberapa di antaranya yang datang ke Lampung Barat kan sudah maju. Ya. Tidak tahu betapa susah payahnya membangun Lampung Barat ini sehingga jadi seperti ini. Nah, marilah sumbangsihnya kepada pemerintah daerah. Kalau dalam ketentuan PBJT itu kan ya namanya makan minum ya. Jadi semua yang makan, semua yang minum sebenarnya. Tapi kita kan ada kriterianya ya. Kalau baru 5-6 orang misalnya, yang jelas itu ada kajian dari tim. Ada ini masuk kriteria atau tidak. Nah, betul ada alasan dari teman-teman pengusaha ini, pelaku usaha ini yang tidak semua dikenakan ya. Kok seperti tebang pilih? Ini bertahap. Semua nanti yang sudah masuk kriteria akan kita pasang. Tahun ini kita sudah koordinasi dengan pihak vendor. Mereka bersedia menambah berapapun. Yang bisa dipastikan 50 tahun ini ditambah. Tapi menurut mereka kan sewa alatnya itu, sewa jalan terus, tapi kok yang ada saja tidak maksimal, masa mau ditambah, gitu. Nah, kalau ini sudah maksimal, kita akan ajukan, akan ditambahkan ini sesuai dengan bertahap. Percayalah nanti semua yang sudah masuk kriteria, yang sudah memungkinkan untuk dikenakan, dipasang tapi bukan, akan kita pasang semua.